Maka di penampakan yang kedua di tempat yang sama. Thomas pas ada langsung disapalah si Thomas itu. Langsung dicucuk gitu ya, Mo ya? Yo enggak dicucuk sih. Ini lihat nih. Langsung ditutup bahaya kayaknya. Sebetulnya nggak dicucuk sih. Oh, enggak ya, dicucuk oh sih. ya. Cuma ini kalau mau gitu. Kalau mau aja. Nawarkan gitu ya, Rom. Nah, Sokin kalau mau. Tapi Thomasnya Kirain kan dicucuk sih. izin, Enggak ya? maaf, Bam. Waduh. Katanya udah ngeliat ini belum sih yang tayangan podcastnya YouTube-nya OMK di Komisi Kepemudaan apa ya kalau nggak salah. Itu kan lagi bahas tentang kematian Yesus Kristus tuh. Nah, katanya udah lihat belum? Udah lihat. Yang kemarin kan, yang seru banget itu sama Romo Bram itu. Tapi, kan. itu jujur nambah insight baru banyak sih. Kayak, oh ternyata titik kita membuat tablo itu nggak harus dititikkan pada umat-umat yang cuma nangis-nangis doang. Bener Kayak banget. kita ternyata harus membimbing umat untuk merasakan visualisasi ibadat jalan salibnya itu gimana sih? Iya, terus kemarin tuh obrolannya seru banget kayak ngomongin soal konspirasi gitu kan. Iya, itu jujur sih, itu Itu paling epic sih itu bener sih. banget. Iya. Apalagi kayak, ternyata asik ya bahas tentang yang sebenarnya bukan harus dibahas di depan umum, cuman kalau kita ngikutin alurnya dari awal nih kayak, iya juga ya. Jadi bener-bener nambah insight baru sih dari obrolan yang kemarin tuh di ruang podcast itu sih. Setuju banget sih. Apalagi kemarin kan Kak Niko sama Kak Rosa seru banget kan ngobrolnya juga. Bener. Kayak lucu banget mereka, tau gak sih? Tapi jujur, itu kayak apa ya? Pas banget sih dari hostnya sih. Iya sih, emang sih. Mereka tuh emang cocok banget sih. Bener. Terus juga dari tayangannya nggak terlalu panjang juga sih Kak. Kayak asik aja buat dibahas. Bener. Tapi sih Katena nih, siapa itu? Wih, Wih, pas banget. Baru diomongin ya tadi ya? Panjang Silakan, umur. Rumah. Aduh. Gimana? Boleh. Gimana? Kemarin tuh lihat ini loh Romo, lihat podcastnya seru banget. Yes. Terus kayak jadi pengen nanya-nanya juga nggak sih? Soalnya dari Yes. podcast itu kayak insight barunya malah makin bertambah sih, Mo. Pandangan-pandangan yang sebelumnya kita nggak tahu nih, ternyata bener atau salah. Oh, ternyata begini. Ya. Gitu. Nah, kemarin itu kan tentang ini ya Mo, kematian Yesus ya Mo. Yes. Pengen nanya-nanya dong kayak kalau kebangkitannya Yesus tuh, tentang kebangkitannya Yesus gitu. Kayak pertama, kenapa sih yang pertama kali ditampakin sama Tuhan Yesus itu Maria Magdalena gitu, dan Maria yang lainnya itu kan kalau di Injil katanya. Dan kenapa sih harus cewek gitu? Apakah karena cewek itu suka gosip atau Waduh. biar tersebar luas Waduh, secara biar langsung cepat gitu kan Kan bisa kalau informasinya? gosip-gosip banter ya nyebarnya ya. Itu kan OMK banget ya. OMK banget. Kenapa perempuan ya? Si Maria Magdalena, terus Maria ibu Yakobus, Yohana juga kata penginjil yang lain itu bilang ada Yohana. Sebetulnya sih bukan soal perempuan itu suka gosip apa enggak sih sebetulnya sih. Tapi Cuma 3 orang perempuan itu, kalau di Yohanes bahkan cuma Maria Magdalena, itu adalah perempuan yang sebetulnya disebut perempuan yang saleh. Kenapa tuh mau salahnya tuh? Saleh itu karena ternyata orang-orang ini yang sangat setia untuk ikut Yesus. Mereka perempuan-perempuan ini yang bahkan si Magdalena itu kan sampai ke bawah kaki Kayu salib salib. Yesus Iya, kan iya, iya. gitu. Maka sebetulnya kenapa perempuan itu ini menurutku itu karena ini memang perempuan saleh dan ini reward bagi mereka orang-orang yang saleh, walaupun ya semua manusia kan berdosa ya, tetap ya. Tapi orang-orang yang berdosa yang mengusahakan kesalehan itu ternyata dapat reward nih, yang mendapatkan penampakan yang pertama kalinya dari si Yesusnya ini. Itu yang pertama. Tapi biasanya kalau aku sih ini aku ya, bukan gereja. Berarti ya. menurut kepercayaannya Romo. Menurut keyakinan Menurut saya. keyakinan Romo.
Oke. Ya. Iya. Itu ada kaitannya sama peristiwa penciptaan. Nah, apa tuh, Mo? Emang ada hubungannya? Kan selalu kan kalau kita ngomong malam Paskah ya, kan selalu ada di Exultet itu karena satu dosa Adam lahirlah si Yesus yang menyelamatkan. Ya. Jadi kayak Adam dikaitkan dengan Yesus. laki-laki dikaitkan ke laki-laki. Laki-laki. Nah, sama nih di kisah penciptaan kan ada perempuan nih, Hawa. Hawa kan, Ya. Hawa. Ya walaupun mungkin nggak tepat sih, tapi menurut keyakinan saya kan Hawa ini kan sebagai simbol orang yang jatuh dalam dosa ya. Pertama kali lagi dia yang kegoda setan. Iya. Maka- Dia yang cari gara-gara itu Nah, ya. dia Mo, ya? cari gara-gara kan si Hawa itu kan orang yang diyakini pertama masuk ke dalam godaan setan itu. Nah, di kebangkitan rahmat pertama juga diberikan kepada perempuan. Perempuan. Bisa jadi gitu ya menurut Menurut keyakinan Romo. saya, menurut refleksiku ya. Tapi kan bisa dong direfleksikan begitu. Artinya Yesus kan kita percaya banget Yesus yang bangkit untuk semua orang yang berdosa. Maka orang yang berdosa pertama si perempuan juga menjadi mungkin orang yang pertama ditampaki melihat Iya. penampakan kebangkitan Tuhan yang pertama. Gitu sih. Jadi bukan karena cewek suka gosip ya. Mas? Kayaknya itu terlalu Ya itu mungkin, Mungkin ada. juga kali Mungkin ya, ya. mungkin ya, Kita mungkin. kan karena pernah tahu karena ya. begitu melihat itu kan Maria langsung lari tuh. Iya, langsung. Magdalena langsung Tahu lari. nggak? Tahu nggak? Ya. Oh, enggak. Jadi ya kalau ngomong suka gosip ya unsur itunya mungkin ada Mungkin ya. ada. Gitu. Mungkin Mungkin. ada gitu. Terus apa lagi? Tapi mau kenapa sih murid-murid yang lain tuh nggak langsung mengenali Yesus? Bahkan Maria pun nggak langsung kenal Yesus sebetulnya. Begitu Maria Magdalena melihat bertemu dengan Yesus yang bangkit kan, siapa engkau? Bahkan ada yang bilang, Tuhan kalau engkau menyembunyikan guruku, Tuanku, tolong tunjukkan tempatnya. Padahal Lah dia itu sudah loh. ketemu Iya, udah ketemu ya Yesus. sebenarnya ya, bener. Nah, Sekarang, menjelaskannya gini sebetulnya. Jadi peristiwa huru hara di sekitarnya si kematian Yesus yang itu, gedebak-gedebuk gitu ya, Mo, gedebak-gedebuk ya? itu, kan kemarin aku nyebut itu kan ada Yesus sebelumnya bangkitin si Lazarus. Sedangkan Yesus juga pada akhirnya mengalami kebangkitan. Iya. Jadi ada dua nih, si Lazarus sama Yesus. Yesus yang sama-sama pribadi yang bangkit nih. Iya. Cuma ada bedanya. Apa tuh Mo, bedanya? Mo? Bedanya apa? Kalau di Injil Yohanes itu kelihatan jelas banget bedanya. Pertama, bedanya ketika si Lazarus ini bangkit, diceritakan di situ tangannya masih terikat. Oh, berarti Iya. masih bener-bener kayak manusia normal yang meninggal pada Iya, umumnya ya, Mo, ya? terus kainnya itu masih Masih ditutup, nutup. Iya. gitu. Maka orang lain suruh bukain itu loh, dibukain si Lazarusnya. dibukain. Itu si Lazarusnya. Si Yesus enggak. Si Yesus itu ketika si Maria Magdalena masuk, terus kemudian kalau di Injil Yohanes si Petrus masuk, itu kain-kain sudah terlepas semua. Iya. Bahkan udah terlipat dia Mo, Terlipat ya. malah. Artinya kalau yang di sini itu masih terikat, yang sini sudah Bebas. enggak, sudah bebas. Nah, tubuhnya pasti beda dong. Iya, Iya. beda, bener. Beda dong. Nah, si Lazarus ini diyakini tubuhnya itu ya seperti tubuh kita. Iya, Kan dia kayak manusia terikat, gitu. dia Terikat, manusia. betul. Kamu dibebet itu aja kan nggak bisa Iya, membebaskan dirinya sendiri. Susah ya, Romo, Susah ya? kan, apalagi di dalam kuburan siapa yang mau nulungin gitu kan. Iya sih, bener. Nah, si Yesus ini tubuhnya sudah bukan tubuh yang seperti manusia. Tubuh yang mistik, tubuh yang mulia, tubuh yang sudah bahasa imannya tubuh yang sudah mengalahkan maut. Oh. Sehingga dia bisa melepaskan semuanya, bahkan ikut melipat Kainnya. kainnya itu. Terus dugaanku termasuk yang menggulingkan Kan batu itu. Batu. itu. Dugaanku. Iya sih, bener sih, make sense. Duga. Karena udah berkata udah beda dari yang sebelumnya kan ya, Ya, Romo? Jadi ya. dia bisa menggerakkan batu ataupun apapun itu. Ya, betul. Nah, tapi tubuh yang
sudah mulia itu sebetulnya sama persis dengan ketika Yesus hidup. Makanya Maria begitu setelah disapa Maria gitu kan, guru, rabuni gitu kan. Artinya Maria kenal nih, oh mukanya itu mukanya Yesus, alisnya Yesus, rambutnya Yesus. Maka dia lari kan, dia lari ke murid-murid yang lain dan bilang, aku benar-benar ketemu Yesus. Atau yang 2 murid Emmaus tuh lagi makan, terus tiba-tiba melihat Yesus mengangkat roti. Terimalah dan makanlah gitu kan. Mereka langsung, Yesus. Padahal sebenarnya mereka nggak kenal kan. Nggak kenal. Padahal lagi ngobrol-ngobrol gitu. Ngobrol biasa terus dia melihat, ternyata memang tubuh yang dilihat itu tubuhnya Yesus. Jadi secara fisik itu sebetulnya Yesus yang sehari-hari dilihat oleh mereka, tetapi secara rohani tubuhnya sudah istilahnya sudah mulia, sudah nggak bisa seperti manusia lagi. Dalam cerita kan tiba-tiba Yesus ngilang nih. Lagi di tengah-tengah tiba-tiba hilang. Bisa menghilang langsung ya? Langsung. Bisa teleport gitu ya? Teleport bisa gitu ya. Terus nanti ketika pintu-pintu pada tertutup, terkunci gitu, terus tiba-tiba Yesus datang, gitu kan. Itulah tubuh yang mengalahkan maut gitu. Jadi kalau pertanyaannya Maria kenapa nggak kenal, ya karena dia memang di awal yang dilihat adalah tubuh mulianya Yesus, tapi begitu setelah dicermati lebih dalam, ternyata secara fisik itu yang selama ini dia lihat. Makanya Maria kenal, si murid-murid juga akhirnya kenal ya. Gitu. Terus ini kan sebelum Yesus naik ke surga, itu kan ada 40 hari ya ketika setelah Yesus bangkit, terus habis itu 40 hari setelah itu baru Yesus naik ke surga itu kan. Nah, Yesus tuh ngapain sih? Kenapa sih harus 40 hari? Terus kayak selama 40 hari itu kayak Yesus tuh ngapain gitu? Kenapa harus nunggu 40 hari? Kenapa nggak langsung kayak bangkit terus kayak hai ke semuanya, hello. Terus habis itu pergi dulu ya, duluan gitu. Itu kali ya. Kayak langsung gitu kan. Kenapa harus nunggu dulu 40 hari? Terus ngapain gitu? Ya? Ternyata bahkan setelah si Petrus melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus sudah nggak ada di makam, itu masih pada ketakutan tuh. Maksudnya masih di dalam ruangan. Bahkan setelah Yesus menampakkan kepada murid-murid Emmaus kan, mereka itu yang dikatakan Petrus itu benar itu masih terkunci di ruangan. Artinya peristiwa itu tuh masih membuat murid-murid itu takut sebetulnya. Terpukul ya. Mungkin kesedihan yang mendalam. Orang yang dikasihi meninggal kan pasti masih larut dalam kesedihan. Maka aku menduga 40 hari sebetulnya sih tidak ada keterangan historis ya, karena ya kita juga nggak ngerti secara historisnya gimana. Secara pastinya sih aku belum belajar sih ya, tapi secara iman itu bisa dipahami bahwa di masa itu sebetulnya Yesus lagi mau meneguhkan murid-muridnya ini loh. Biar muncul lagi kepercayaan bahwa berita tentang kebangkitan itu memang benar-benar terjadi. Kan selama hidup mereka kan Yesus kan berkali ngomong kebangkitan. Nah, ini mereka ditemani oleh Yesus yang bangkit. Lagi pula 40 itu kan angka yang cukup banyak dipakai kitab suci ya. Sering ya, Sering muncul ya. Sering muncul itu bangsa Israel itu 40 tahun. Yesus puasa 40 hari. Jadi itu angka-angka yang sangat sangat khas kitab suci yang bisa dipakai untuk ngomong bahwa 40 tahun, 40 hari atau apapun itu tuh menjadi masa orang kemudian sedang mencari, menemukan kuasa Allah. Masih mungkin lagi berproses. Baik kata kayak mencari jati diri mungkin ya. Iya, mungkin gitu ya. Mungkin kali ya. Sederhananya gitu kali ya. Gitu. Makanya nanti setelah 40 hari, nanti di hari ke-50 setelah Roh Kudus turun, barulah tuh Pentakosta, barulah tuh murid-murid keluar semuanya. Langsung berani itu berani. Jadi titik puncaknya udah nyampe lah ya buat bisa menyebarkan
berita kebenaran itu ya Romo. Betul sekali. Apalagi soal kebangkitan. Tapi aku ada yang menarik sih Romo. Tadi kan langsung menunjukkan ke Maria Magdalena yang itu kan seorang perempuan. Sedangkan Yesus juga menampakkan ke Thomas, ke murid-muridnya dulu. Sorry, setelah murid-muridnya dan murid-muridnya memberitahukan kepada Thomas. Tetapi kenapa sih Thomas itu nggak langsung percaya? Padahal kan murid-muridnya ini berkata kayak bestinya mungkin ya. Ya sebetulnya sih bukan Thomas nggak percaya sih. Kalau aku di posisinya Thomas ya, kan itu ceritanya pas Yesus menampakkan ke murid-murid yang pertama kalinya itu kan sebetulnya si Thomas nggak ada. Tapi Nggak lihat langsung ya, nggak lihat Mo. langsung. Heeh. Tapi kan Yesus lagi berbuat sesuatu di situ tuh. Iya. Maksudnya dia menampakkan diri juga, istilahnya tidak hanya menampakkan diri, tapi dia ngasih sesuatu. Misalnya dia ngomongnya itu damai sejahtera di tempat ini. Lalu Yesus kayak menghembuskan roh untuk memberikan kuasa kepada murid-muridnya yang lain gitu ya. Nah, setelah Yesus pergi, kan ya ceritalah mereka. Iya. Jadi Yesus datang nih. Pasti kan Jadi sebenarnya dari Yesus ya, ada ceritanya Yesus. kan nggak cuma Yesus datang, tapi Yesus ngapain aja di sini tadi. Dia ngomong ini, tadi menghembuskan roh. Ya sebagai maaf ya sebagai muridnya kan kok aku nggak dapet ya. Oh, gitu ya mungkin ada keraguan Mungkin itu. ada- Mungkin oh iya, keraguan bener-bener itu, keraguan. lebih keraguan mungkin ya, masa sih bener Yesus nggak sih gitu. Karena Thomas nggak lihat memang, Petrus sudah lihat, yang lain Yohanes sudah lihat. Thomas sendiri kan belum pernah lihat dengan mata kepala sendirinya. Maka Thomas bilang kan, sebelum aku menunjukkan apa jari pada bekas luka Yesus, aku nggak akan percaya. Maka ada unsur keraguan, tapi juga mau menanggapinya juga dia mungkin ragu, bingung atau gimana. Maka di penampakan yang kedua di tempat yang sama, Thomas pas ada langsung disapalah si Thomas itu. Langsung dicucuk gitu ya, Mo ya. Yo nggak dicucuk sih, cuma ini lihat nih. Langsung ditutup bahaya kayaknya. Sebetulnya nggak dicucuk sih, Oh, enggak nggak ya, dicucuk oh sih. ya. Cuma ini kalau mau gitu. Kalau loh. mau aja. Menawarkan gitu ya Rom ya. Nah, Sokin kalau mau. Tapi Thomasnya Kirain kan dicucuk sih. izin, Enggak ya. maaf, Bam, Waduh. Makanya Thomas enggak. Tapi refleksinya tuh bagus loh sebetulnya. Sebetulnya Thomas itu kita nggak sih? Kan Thomas itu orang yang nggak lihat Yesus langsung dah. Dan kata-kata Yesus setelah ketemu Thomas kan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi sebetulnya Thomas itu ya representasi kita nggak sih? Iya, Iya. bener. Kita kan nggak pernah lihat Yesus yang Yang iya, Iya, benar. Pak. diri Langsung. gitu ya. Kita hanya mendengar, kita mungkin hanya membaca dari Kitab kitab suci. suci atau mendengar dari cerita-cerita Dari Romo. dari mana Oh, gitu. iya. Ya, kita pun tidak mengalami itu, maka sapaan Yesus personal ke Thomas itu sebenarnya bisa dimaknai sebagai sapaan ke kita nih, orang-orang yang nggak pernah melihat Yesus, blegernya Yesus gitu loh. Supaya kalau kamu percaya ya sudah, kamu harus menjadi saksi iman namanya. Kalau di dalam istilah teologi itu ada saksi mata dan saksi iman. Saksi mata adalah orang-orang yang melihat Yesus dan percaya. Yaitu murid-murid Yesus tuh. Yang secara langsung lihat Yesus. Secara ya. Yesus. Nah, saksi iman itu siapa? Ya kita nih. Oh. Nggak lihat tapi dalam iman percaya. Percaya. Tapi memberikan kesaksian sama seperti Petrus, sama seperti Thomas, sama seperti yang lain-lainnya. Gitu. Tapi jadi menarik nih, Mo. Tadi kan Thomas ya. Thomas kan dia harus lihat bekas lukanya Tuhan Yesus dulu kan. Nah, kan katanya ketika setelah Tuhan Yesus bangkit itu tubuhnya udah tubuh yang baru nih, tubuh mistik gitu ya. Kenapa di tubuh yang baru ini tetap masih ada bekas lukanya gitu? Kenapa? Kenapa kayak Tuhan nggak kayak nge-heal dirinya sendiri kayak gitu, langsung- kayak udah normal lagi tutup kan ya? gitu kan? Kayak kan tubuh yang baru gitu. Kenapa nggak yang sempurna aja gitu kan? Ya, itu kuasanya Yesus ya. Yesus ya. Terserah Yesus. Terserah Terserah sih. Yesus ya. Sebenarnya terserah Yesus Terserah sih. ya. Dia mau menyembuhkan, bisa menyembuhkan apa, mau dianggap ada juga nggak apa-apa gitu ya. Iya, iya. Tapi sebetulnya itu menjadi bukti kebangkitan kan, bahwa yang Battle scar gitu ya, Mo ya? ya artinya Jangan deh. artinya ya ini loh orang yang sama yang disalib. Oh, iya, Kayak iya, bener-bener, iya. Ini ini loh, aku loh. iya. This is me gitu lah. Ini aku loh. Dia bukan orang lain loh. Karena kan siapa tahu ada yang mirip-mirip Ngaku-ngaku, Yesus. ya.
ngaku-ngaku. Nah, sedangkan yang benar-benar punya luka itu benar-benar Yesus yang bangkit. Dan yang menarik adalah luka-luka itu justru menjadi karunia sebetulnya. Karena dalam sejarah gereja ada orang-orang kudus yang mendapatkan karunia luka-luka Yesus. Aku pernah dengar Romo yang Padre Pio Padre itu Pio. ya. Bener. Santo Fransiskus. Santo Fransiskus, iya. Terus Santa siapa lagi ya? Ada satu Santa kok kalau nggak salah. Teresia atau siapa aku lupa. Tapi kalau kayak gitu sakit nggak sih? Kayaknya nggak perlu Mungkin sakit ya? Sakit Mungkin kali sakit ya. Kayaknya nggak perlu dijelaskan, kayak udah bener-bener sakit deh itu ya. Tapi itu memang keluar darahnya sih ya, dan darah. diperban ya. Dan daripada kalau kamu dapat luka Yesus, ini benar-benar luka Yesus ya, bukan kamu terus maku sendiri terus menganggap luka Yesus ya. Kalau karena itu memang karunia luka Yesus, tak pikir orang tidak memikirkan sakit, tetapi lebih ke aku kok Rasa dapat syukur itu. luka ini ya, malah bersyukur dengan luka itu. Gitu. Wow. Tapi tadi pas lagi Romo nyeritain tentang kebangkitan nih, Mo, terlintas di pikiranku, Mo. Kan kita sebenarnya udah diselamatkan pada saat Jumat Agung ini ya, Mo. Terus kenapa harus ada kebangkitan juga sih, Mo? Ya kan memang tujuan akhirnya memang kebangkitan. Jumat Agung itu kan peristiwa kematiannya. Iya. Jadi endingnya itu bukan di Jumat Agungnya. Jumat Agungnya, endingnya itu Paskah. Jumat Agung nggak berarti kalau tanpa Paskah. Tapi Paskah nggak akan ada kalau Nggak ada Jumat Agung. makanya itu disebut Trihari Suci kan, dari Iya. Kamis Putih, Jumat Agung sampai Paskah. Itu menjadi satu momen rangkaian keselamatan Tuhan. Karena justru inilah tanda Tuhan yang mau menyelamatkan. Karena rumus waktu pengakuan dosa itu, waktu memberikan absolusi itu, Iya. bunyinya Allah telah mendamaikan dunia lewat sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya peristiwa itu memang menjadi garis merahnya Yesus nih, dari perjamuan kasih, penderitaannya ketika disiksa kemarin itu sama Pontius Pilatus dan kawan-kawannya, lalu sampai pada kematiannya, dan pada akhirnya sampai ke kebangkitannya. Itu menjadi satu peristiwa yang nggak boleh dipisah. Dan ini puncaknya iman orang Katolik loh ya, bukan Natal loh ya. Iya. Ya benar. Justru Paskah ya. Paskah ya. Natal itu kan cuma cerita kelahiran ya. Iya. Justru puncaknya iman Katolik itu ada di peristiwa ini. Maka ya OMK kalau bolos tidak ikut Trihari Suci ya, maaf ya, izin ya. Bukan OMK itu ya. Harusnya OMK itu harus di garda depan dong. Iya, justru kalau Paskah itu harus lebih meriah ya. Lebih dan memang perayaannya meriah. Harus kan? lebih Tuh, meriah. Minggu Palma coba. Oh iya sih. Kita Dari seminggu sebelum Paskah aja udah. Bener. Sebelumnya lagi bahkan minggu kelima Prapaskah ditutupi semua tuh. Oh iya. Iya, salibnya ditutupin kain. Mana ada coba liturgi yang kayak gitu ya. Terus ini apa namanya, Minggu Palma, terus habis itu nanti Kamis Putih ada pencucian Oh iya. kaki. Wah iya juga ya. Jumat Agung ada penciuman salib. Iya. Wow. Malam Paskah ada perarakan lilin. Wah, itu seru banget. Itu artinya ada liturgi-liturgi khusus yang tidak ada di misa-misa yang lain. Iya. Natal itu apa? Kan sebetulnya nggak ada liturgi khususnya. Iya ya. Cuman kayak untuk Kayak hari Minggu hari aja, Minggu terus mungkin spesialnya ada bayi Yesus yang dibawa. Padahal kan sebetulnya itu di liturgi nggak ada sebetulnya. Gitu. Berarti ini OMK kalau misalnya nggak ada ikut Trihari Suci, jadi patut dipertanyakan kali ya. Iya. Ya harus dipertanyakan. Iya, bukan Jangan ada patut. benar. Harus Dipertanyakan ya. Harus dipertanyakan dong. Katolik bener nggak nih? Nah, Gitu kan? harusnya malah tugas paling depan. Datang misa nggak pas lagi bacaan. Nah, ikut misa dari awal. Kalau bisa jadi tugas pasio. Kalau bisa jadi rasul. Nah, nih romonya. Nah, boleh loh ya. Itu. Ada lagi apa? Kalau dari aku sih ya, mau di bagian syarat kan ada kayak turun ke tempat penantian, terus habis itu bangkit dari orang mati, itu ya Mo ya. Iya bener. Nah, di turun ke tempat penantian ini Yesus tuh sebenarnya ngapain sih Mo? Ya itu yang kemarin aku bilang di
sama Niko sama si Rosa kemarin di podcast yang sebelumnya itu bilang bahwa kematian Yesus yang masuk turun ke tempat penanti itu mau memberi kabar gembira untuk orang-orang yang sudah meninggal sebetulnya, bahwa keselamatan itu tidak hanya ditunjukkan oleh orang-orang yang masih hidup, tapi juga untuk orang-orang yang sudah mati. Karena kan manusia itu kadang takutnya sama kematian ya, hopeless ya, seolah-olah bahwa setelah kematian udah maut nih, maka orang takut kan. Makanya kemarin Romo pernah bilang sama yang agak sepuh-sepuh tuh, mau mati takut enggak? Takut. Padahal kalau mati masuk mana? Surga. Masuk surga takut. Iya, kan aneh kan ya. Aneh. Makanya Yesus itu mau meneguhkan juga ke orang-orang yang mati, supaya kamu juga mengalami keselamatan yang sama seperti yang dialami oleh orang-orang yang hidup. Dan itu juga menjadi penegasan bahwa Yesus memang sungguh-sungguh untuk kita semua sampai pada kematiannya. Gitu. Berarti sana Yesus bukan cuma jalan-jalan berarti ya? Ya, ngapain Yesus jalan ke sana? Yesus itu memang Ya, mau siapa ketemu tahu ya. sama orang. Study tour. Atau enggak Yesus lagi, aduh kayaknya Gabut deh. nih, ngapain ya? Enggak dong. Turun dulu 3 hari gitu. Iya kayak, duh ngapain ya 3 hari ya? Jalan-jalan dulu kali ya. Karena mungkin orang juga bingung ya, setelah di dunia orang mati itu ngapain ya? Iya kali ya. Makanya kan di konsep gereja Katolik, di iman Katolik itu kan dunia orang kematian itu kan ada, aku bilangnya tuh orang setelah mati itu mengalami tiga hal. Apa aja? Apa aja mau? Masuk ke neraka, atau masuk ke surga. Atau yang satunya satunya? masuk ke api Penyucian. Tapi orang yang sudah masuk di api penyucian itu pasti akan ke surga. Makanya baik-baiklah kamu. Kenapa? Karena begitu kamu mati, blek, itu penghakiman pertama itu terjadi di situ. Kamu langsung mau masuk surga atau masuk neraka. Kalau kamu banyak jeleknya, banyak dosanya, langsung masuk ke neraka. Tapi kalau masih baik, ya masuk surga. Nah, nanti baiknya nih baik benar atau masih baik tapi masih ada banyak salah-salahnya, nanti masuknya yang banyak salah-salahnya itu masih ke penyucian dulu, supaya disucikan dulu, dibersihkan dulu ya, masuk ke surga. Tapi kalau sudah di neraka nggak mungkin masuk ke surga. Kalau udah di surga nggak mungkin masuk ke neraka. Jadi berkata ya udah netap di situ ya, Mak? Iya, makanya pesanku sama kalian, kalau masih hidup yang baik-baik lah, minimal masuk api penyucian gitu loh. Kan kalau udah mati juga nggak bisa ngapa-ngapain, Romo. Nah, itulah kemudian kemarin kita merayakan tahun jubileum. Ada yang namanya Rahmat Indulgensi, supaya orang-orang yang di api penyucian itu bisa segera masuk ke surga. Makanya kamu pesan-pesan nih sama teman-temanmu. Kalau tiba-tiba mati mendadak, jangan lupa ya nanti kalau pas tahun jubileum didoakan, atau pas misa arwah orang beriman didoakan, atau pas besok minggu Paskah kedua kerahiman ilahi didoakan. Jadi banyak-banyak ngomong sama teman-temanmu, nanti ketemu aku besok didoakan ya, besok didoakan ya. Kalau masih didoakan ya gitu, itu fungsinya didoakan, karena kita kalau sudah mati di api penyucian ya memang berharapnya sama orang-orang yang masih hidup begitu. Berarti Romo besok kalau misalnya kita mati, nggak besok sih, maksudnya nanti ya. Pada saatnya. Pada saatnya, kalau misalnya kita mati nih, udah mati, terus ternyata kita masuk surga gitu. Setelah itu kita akan bangkit lagi, terus punya badan lagi yang kayak Yesus pada saat bangkit itu. Nah, nanti di akhir zaman, akan yang ada namanya kebangkitan badan. Artinya bersatunya tubuh kita yang sekarang ini dengan tubuh kita yang sudah mulia. Jadi tubuh yang rusak ini yang sudah dikubur, itu nanti pada akhir zaman itu akan bersatu kembali dengan tubuh kita yang sudah mulia di surga. Itulah makna kebangkitan badan. Berarti nanti ada badannya kan, Mo? Itu badannya kira-kira umurnya berapa ya, Mo? Ya, menurut Yesus sih, kamu mau dimudahkan itu bisa kok. Aduh. Gitu, itulah Badan yang kebangkitan terbaik lah ya, badannya. pokoknya ya. Pasti badannya badan yang terbaik. Mungkin juga badan yang seperti Tuhan Yesus itu.
Yang mistik itu tadi. Iya, berarti bisa nembus. Berbadan itu ya pasti bisa Bisa lah. nembus. Gitu. Itu udah Apalagi udah di surga lagi. Iya. Oh, iya ya. udah bukan di sini lagi nih. Bukan di sini lagi. Dan tapi kan juga cara hidup kita di surga udah beda ya sama cara hidup kita di dunia. Cara berpikirnya juga pasti udah beda dengan di sini. Maka kalau udah di surga ya cara hidupnya tolong cara berpikirnya juga tolong ya cara hidup surgawi lah. Jangan cara hidup duniawi gitu ya. Kalau sudah di sana ya bahagia, isinya ya, saya tuh bayangkan kalau di surga itu isinya bahagia, nyanyi-nyanyi, Makan-makan. perjamuan kan, iya. perjamuan. Kedenger ocehan tetangga. Enggak Nggak bakal, ada. enggak Bakal ya, malah. ada. Orang sudah mulia. Yang ngoceh tetangga itu ya di neraka tempatnya. Iya bener. Tuh. Ada lagi? Kalau aku sih ya Mo ya, tadi kita tentang kebangkitan ini, apakah langsung kita ini apakah sebagai orang muda ini sikap apa sih Mo yang sebenarnya harus kita bangun bener-bener yang paling dasarnya dulu Ya, untuk menantikan kebangkitan ini Mo? soal kebangkitan kan pada akhirnya nanti kita dipanggil menjadi saksi ya. Saksi itu berarti kan mewartakan ya. Nah, gereja itu punya harapan sama kalian dong sebetulnya orang-orang muda yang mau mewartakan kebaikan Tuhan gitu loh. Yesus tuh mau pakai kamu. Maka kan dokumen terakhir gereja untuk orang muda kan Kristus Vivit. Yesus hidup dan ingin kamu dan ingin supaya kamu juga hidup. Artinya apa ya? Kalianlah orang-orang yang sebetulnya menjadi garda depan gereja untuk ngomong soal kebangkitan, ngomong soal kebaikan. Maka kalau OMK itu masih berkutatnya masih di urusan liturgi gitu, kumpul-kumpul OMK karena mau misalnya hati angkur atau misal ziarek atau mau misalnya apalagi yang masih urusan internal, kok kelihatannya kurang ya. Nah, harusnya ditambahin dong, OMK harus bisa ngajar, OMK harus bisa misalnya ikut terlibat dalam istilahnya itu membantu orang-orang yang miskin di PSE, bahkan kalau bisa ikut terlibat di kematian. Seperti kita kan udah ngerti tuh kematian Yesus kan ternyata agungnya. Jangan takut, kalau gotong peti siap OMK, Siap potong peti. mendoakan orang mati siap, gitu loh. Ikut misalnya apalagi hubungan antar agama, OMK harus ada. Ngomong pendidikan, nah, kalian kan teman-teman OMK kan yang berkiprah di dunia pendidikan, ngomong juga. Sebetulnya kalau misalnya gereja itu yang berperan adalah orang-orang muda, hidup banget nggak sih? Iya. Bener sih. Seneng banget nggak misalnya lagi misa, prodiakonnya muda-muda Wah. Iya, dan seneng semangat-semangat, cantik-cantik, masih langsing-langsing. Itu kejaman orang muda semangat nih. Semangat ya. Kalau romonya banyak yang muda-muda, susternya banyak yang muda-muda, terus yang bertugas juga muda-muda, kan bagus banget tuh gereja yang bener-bener hidup gitu ya. Maka aku berharap sih kalian bisa going beyond lah. Jangan hanya jago kandang, jangan hanya kalau orang muda itu urusan yang orang muda banget gitu ya. Oh, keluar dari zona nyaman berarti. Ya, harus berani keluar dari zona nyaman, harus berani terlibat lebih luas di gereja. Siap, Romo. Siap. Itu ya, Ya. Oke, Oke deh. Terima kasih loh, Oke Romo. ya. Iya. Oke ya. Insight-nya wah, luar biasa ya. Mind blowing. Semoga kalian bisa menjadi baik. Amin. Terima kasih, Terima kasih ya. Ini mau kemana Mo? Pulanglah, tidur, Oh, ya jam segini ya? nyasuci yuk. Oke. Oke deh. Oke.